Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Darmanto dan Fajar Nugroho. Kami dari kelompok 7 PSIK Rek D1. Di sini kami akan menjelaskan dan mengaplikasikan uji statistik minimal. Baiklah, saudara kita Fajar Nugroho untuk menjelaskan dan mengaplikasikan uji statistik minimal. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Darmanto yang telah memberikan waktu kepada saya. Baiklah, sebelum kita melakukan atau mengaplikasikan uji McNemar dengan menggunakan SPSS, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu uji McNemar. Uji McNemar adalah satu uji komparatif untuk dua sampel dependen. Fungsi dari uji McNemar membandingkan distribusi dua variabel yang berhubungan atau membandingkan satu variabel pada dua kelompok sampel yang berhubungan. Kemudian umumnya untuk menaksirkan atau perubahan sebelum dan sesudah atau pada situasi atau pengukuran berulang di mana respon setiap subjek diukur dua kali kemudian dibandingkan. Selanjutnya, fungsi uji McNemar untuk menguji efektivitas suatu treatment untuk pelatihan, promosi, pengawasan, dan lain sebagainya. Spesifikasi uji McNemar: data observasi berskala ukur nominal atau dikotomus bintik air. Contoh: ya, tidak, suka atau tidak suka, minat, tidak minat, sukses atau gagal, dan lain sebagainya. Spesifikasi uji McNemar tersendiri yaitu data itu disusun dalam tabel kontingensi yaitu 2x2. Kemudian yang menjadi perhatian dari tabel hanyalah sel-sel yang mengalami perubahan. Statistik uji McNemar itu dikembangkan dari uji chi-square dengan rumus sebagai berikut. Dengan OI banyak kasus yang diobservasi untuk kategori ke-1 dan EI banyak kasus yang diharapkan untuk kategori ke-1. Statistik uji McNemar, distribusi chi-square akan lebih tepat jika dilakukan koreksi untuk kontinuitas sehingga rumus tersebut kemudian dikoreksi oleh Yates pada tahun 1934 sehingga cara mengurangi dengan angka 1 sehingga rumus yang menggunakan korek kontinuitas adalah sebagai berikut. Contoh kasus untuk uji McNemar yang menggunakan SPSS tentunya seorang psikolog akan melakukan pengamatan terhadap anak-anak pra-TK biasanya dengan mengonsumsikan bahwa anak-anak pra-TK biasanya membuka hubungan dengan orang dewasa bukan dengan anak-anak, akan tetapi dengan bertambahnya kebiasaan dan pengalaman anak-anak akan semakin banyak memulai hubungan dengan anak-anak lainnya bukan orang dewasa. Untuk menguji hipotesis ini, psikolog mengobservasi sebanyak 25 orang anak-anak yang baru masuk pra-TK. Hari pertama dia mengobservasi dengan mengkategorikan pendekatan pertama yang dilakukan oleh anak-anak dalam hubungan sosial itu menurut pertimbangan apakah hal itu tersebut ditujukan kepada orang dewasa atau anak-anak. Kemudian setelah 1 bulan bersekolah dilakukan lagi observasi lagi dengan membuat kategori yang sama. Dari hasil pengamatan disajikan dalam tabel kontingensi sebagai berikut. Objek pendekatan awal dari hari ke-30. Di sini ada objek pendekatan awal dari hari pertama. Oke, selanjutnya hipotesis untuk statistik nanti HO
tidak ada perbedaan antara objek pendekatan awal di hari ke-1 dan hari kedua. Kemudian HI, terdapat perbedaan antara objek pendekatan awal di hari ke-1 dan hari ke-30. Baiklah, itu penjelasan sedikit tentang uji McNemar. Kemudian kita dilanjutkan kembali ke cara untuk mengaplikasikan uji McNemar dengan menggunakan SPSS. Baiklah teman-teman, sekarang kita melakukan uji SPSS, yaitu uji McNemar, dan menggunakan aplikasi SPSS. Yang saya gunakan yaitu aplikasi SPSS 16.0. Walaupun lama nggak apa-apa, yang penting bisa ya teman-teman ya. Kita buka dulu. Oke, dari kasus tadi yang saya berikan ya, kita mengisi dari variable view dulu kawan-kawan. Variable view tadi kita isi hari yang pertama. Untuk hari pertama ya, hari pertama ya. Variable kedua kita isi dengan hari 30. Kemudian yaitu frekuensi ya teman-teman. Setelah itu kita pelabelan ini kita isi dengan pendekatan awal hari pertama. Hari ke-1, kedua ini pendekatan ya. Ini kacang ya, labelnya apa? Frekuensi. Yaitu kita isi dengan values-nya, yaitu satu untuk satu ini untuk dewasa ya kan kawan ya. Satu ini untuk dewasa. Kemudian kita add ya. Kemudian dua ini kita isi dengan anak-anak karena variabel kita anak-anak ya tadi. Kemudian kita oke kan. Kemudian variabel kedua kita valuenya kita isi sama yang untuk pertama, yaitu dengan anak-anak dewasa ya teman. Kemudian yang kedua yang terisi dengan anak. Kemudian kita jangan lupa teman-teman ya kawan, hasilnya kita ini kita rubah menggunakan nominal. Bagikan. Kemudian kita masuk ke data view. Kita sebelah, kita lihat sebelah kiri ya kan kawan ya. Kasus tadi yang pertama, hari pertama kita isikan satu, kemudian ini frekuensinya ini 4. Selanjutnya kita masukkan dulu ya. Ya kan kawan ya. Oke, setelah itu kita masuk ke data, klik data, kemudian masuk ke Webcast. Nah, kita masukkan frekuensi ini ke dalam Webcast. Kita masukkan ke sini ya kan kawan. Kemudian kita oke kan. Oke, Webcast kita masuk. Kemudian kita untuk mengetahui untuk uji McNemar, kita klik Analyze, kemudian masuk ke Non-Parametric Test, kita masuk ke Relative Sample. Nah, ya kan kawan, kemudian kita masukkan dua variabel ini ke dalam test pair. Oke, masukkan.
Nah, kita masukkan, selesai. Kita rubah dari tes TP itu, kita merubah yang kita contoh yaitu make Neymar. Kita oke kan. Nah, untuk hasilnya udah keluar kan kawan. Oke kan kawan, udah keluar ini hasilnya 0,031 dari kriteria hasil pendekatan hari ke-1 dan hari ke-30 didapatkannya SPSS 0,031. Berarti apa? P value 0,031 kurang dari alfa 0,05, maka HO ditolak. Dalam kesimpulan ini terdapat perbedaan antara objek pendekatan hari ke-1 dan hari 30. Oke, demikianlah teman-teman cara menggunakan uji make Neymar dengan menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan untuk melakukan analisis di saat melakukan penelitian di kuliah maupun perguruan tinggi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini dan Hermalita dari kelompok 7 PSIK Reg B1. Kami di sini akan menjelaskan tentang uji statistik marginal homogeneity dan cara menggunakan aplikasi SPSS. Uji statistik marginal homogeneity tersebut, sebelum mengaplikasikan SPSS, kami akan menjelaskan uji marginal homogeneity tersebut. Uji marginal homogeneity kelompok 7. Uji marginal homogeneity. Uji marginal homogeneity adalah perluasan dari uji MC Neymar dengan data multinominal atau nominal lebih dari 2 kategori. Uji marginal homogeneity kegunaan sama dengan uji MC Neymar, yaitu menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan dua peristiwa, yaitu sebelum dan sesudah. Uji marginal homogeneity untuk uji MC Neymar, maka tabel yang ada adalah 2x2, tetapi untuk uji marginal homogeneity lebih dari 2x2. Uji marginal homogeneity. Uji ini memang menggunakan metode yang cukup rumit, sehingga harus menggunakan matrik aljabar, sehingga perhitungan secara manual hampir sulit sekali dilakukan. Demikianlah penjelasan dari uji statistik marginal homogeneity, dan selanjutnya akan diaplikasikan oleh saudari Hermalita untuk cara menggunakan aplikasi uji marginal homogeneity dengan aplikasi SPSS. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Martini atas penjelasannya tentang uji marginal homogeneity. Di sini saya Hermalita akan mempraktekkan uji marginal homogeneity menggunakan SPSS non parametrik. Di sini saya menggunakan kasus kita ingin melihat tingkat pengetahuan masyarakat tentang hand hygiene sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Adapun uji marginal homogeneity itu menggunakan skala data ordinal atau kategorik. Kemudian bisa terdapat 3 pengkategorian, yaitu baik, sedang, atau rendah. Interpretasi hasil analisis menggunakan alfa 5%. Untuk melihat nilai sig, jika nilai signya lebih kecil dari 0,5 itu artinya terdapat perbedaan.
Kemudian jika nilai SIG-nya lebih besar dari 0,5, itu artinya tidak terdapat perbedaan. SPSS-nya di sini saya akan menggunakan uji marginal homogeneity ya. Di sini saya menggunakan 30 kategorik RT. Di sini saya tulis pengetahuan pre dan pengetahuan post. Ini sesudah dilakukan dan sebelum dilakukan. Di sini saya menggunakan skala sedang dan baik. Kemudian langsung saja sudah dilengkapi, kita bisa klik analisa dan kita pilih menu non parametric test, kemudian kita pilih yang lalu terdapat tabel seperti ini. Kita klik lagi. Jika sudah terdapat di tabel seperti ini, kemudian klik marginal. Lalu kita oke. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang analisis uji Cochrane-Ski menggunakan SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke program SPSS tersebut, kita harus mengetahui ini apa itu konsep dasar dari uji Cochrane-Ski. Nah, uji Cochrane-Ski ini merupakan pengembangan dari uji McNemar. Nah, uji Cochrane-Ski ini bertujuan untuk membandingkan 3 kelompok data yang sudah diberikan perlakuan sebelumnya ataupun treatment. Uji Cochrane-Ski merupakan bagian dari statistik non-parametrik dan skala data yang digunakan dalam uji Cochrane-Ski yaitu data kuantitatif atau lebih tepatnya data nominal. Nah, di sini ada contoh kasus uji Cochrane-Ski di mana seorang pemilik toko ingin mengetahui nih apakah ada perbedaan antara pembelian suatu produk tersebut. Nah, produk yang dimaksud di sini yaitu baju, celana, dan sepatu di toko AS28 setelah adanya diskon harga.
Nah, diskon harga ini merupakan suatu treatment yang diberikan kepada pemilik toko untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pembelian atau tidak. Nah, langsung saja kita masuk ke program SPSS. Nah, untuk datanya di sini sudah saya input. Di sini menggunakan 25 data atau 25 responden. Dan untuk skala data yang digunakan yaitu data kuantitatif atau lebih tepatnya data nominal dengan skor 0 dan 1. Lalu untuk variabel yang digunakan ada variabel baju, celana, dan sepatu. Nah, selanjutnya untuk kategorisasi data, angka 0 memiliki keterangan tidak membeli dan angka 1 memiliki keterangan membeli. Nah, langsung saja kita melakukan analisis data menggunakan uji kompetensi. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu kita pilih parametric test. Selanjutnya, pilih legalisasi dialog, lalu pilih relative sample. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog. Masukkan ketiga variabel ke kolom sebelah kanan, lalu dibagikan ke teks tabel. Checklist pada bagian coherence key dan hilangkan pada bagian variabel, lalu muncul output SPSS untuk uji coherence key, di mana di dalam output uji coherence key terdapat dua tabel, yaitu tabel frekuensi dan tabel tes statistik. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada kedua tabel, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria dalam pengujian uji coherence key. Ada dua cara, yaitu yang pertama, jika asymmetric atau p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbandingan secara signifikan. Yang kedua, jika nilai asymmetric atau p-value lebih dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbandingan secara signifikan. Nah, setelah kita mengetahui uji penelitian coherence key, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi hasil output SPSS untuk uji coherence key. Tabel pertama yaitu tabel frekuensi. Di sini ada 3 analisis pada tabel frekuensi. Yang pertama, ada 15 responden yang tidak melakukan pembelian baju setelah adanya diskon harga, dan ada 10 responden yang melakukan pembelian baju setelah adanya diskon. Yang kedua, ada 6 responden yang tidak melakukan pembelian celana setelah adanya diskon harga, dan ada 19 responden yang melakukan pembelian celana setelah adanya diskon harga. Yang ketiga, ada 13 responden yang tidak melakukan pembelian sepatu setelah adanya diskon harga, dan ada 12 responden setelah adanya diskon harga. Setelah adanya diskon harga, dan ada 12 responden setelah adanya diskon harga. Selanjutnya, pada tabel tes statistik merupakan tabel yang paling penting dalam uji coherence key, yaitu nilai asymmetric atau p-value sebesar 0,041. Nilai tersebut kurang dari 0,05 atau 0,041 kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan, yang artinya dengan adanya diskon harga mampu memberikan perbedaan ataupun pengaruh signifikan terhadap pembelian produk baju, celana, dan sepatu di toko AS28. Demikian penjelasan dan cara praktik bagaimana melakukan analisis uji coherence key menggunakan SPSS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.